Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Sketsa Sana Sini, channel pemersatu youtuber pemula penggemar sketsa dan anime. Kali ini kita akan kembali ya menggambar Titan Speakerman dari serial Skibidi Toilet menggunakan pensil, dan nanti kita akan mewarnainya. Disimak di video berikut. Oke, baik ya teman-teman. Kali ini kita akan kembali ya belajar menggambar Titan Speakerman ya. Seperti biasa, ini kita akan membuat polanya dulu ya. Karena jika kita tidak membuat polanya, maka kita akan kesulitan dalam membuat gambar ya. Nah, Titan Speakerman ini adalah tokoh dari serial Skibidi Toilet ya. Diikut teman-teman ya. Nah, ini langkah yang akan kita buat. Kita tentukan dulu gerakannya, baru kita buat gambar detailnya ya. Nah, seperti ini ya. Ini dia adalah Titan Speakerman teman-teman ya. Seperti ini ya. Cara saya menggambar tidak terlalu ribet ya. Ribet dalam arti kita membuat poinnya dulu ya, secara garis besar, baru kita gambar detailnya teman-teman ya. Seperti ini teman-teman. Nah, ini berbagi pengalaman teman-teman ya. Saya tidak bosan-bosan membagikan pengalaman saya selama menjadi YouTuber ya. Karena kita jika tidak belajar dari kesalahan yang dilakukan, maka kita tidak tahu ya apa yang akan terjadi dengan channel kita ya. Kemarin sempat saya bahas bahwa saya dulu sering menghapus video teman-teman ya, baik itu video short ataupun video panjang, maka yang terjadi adalah channel kita akan sepi penonton teman-teman ya. Nah, itu terjadi pada bulan Mei ya. Saya hapus sekitar 500 video short ya. 500 video short itu sekitar 800 view teman-teman ya. 800.000 view, bukan 800 view ya. Itu sekitar 800.000 view itu yang saya hapus. Dan yang terjadi di channel saya adalah sepi teman-teman ya, sepi, penontonnya sedikit ya. Itu karena algoritmanya mungkin sudah terputus ya, makanya penontonnya agak sepi. Dan sekarang saya membangun kembali ya algoritmanya dengan memfokuskan satu tema teman-teman ya. Nah, itu ya. Dalam membangun fondasi algoritma, biasanya saya kaitkan ya dengan channel luar negeri teman-teman ya. Karena penonton dari Indonesia atau dari geografi kita jarang, agak sepi ya nonton channel yang tutorial menggambar ya, agak kurang gitu ya, bukan sepi ya, agak kurang peminatnya, karena biasanya minatnya bermacam-macam ya. Makanya jika penonton dari Indonesia kurang peminatnya, maka kita bisa mencari alternatif ya, yaitu mengkaitkannya dengan penonton luar negeri teman-teman ya. Nah, itu ya, untuk penonton luar negeri ya bisa kita lihat di YouTube Studio teman-teman ya. Ini adalah bukti nyata dan bukti real ya. Ini untuk view yang kemarin, view konten kemarin sudah mencapai 332 ya di sini ya. Tadi tuh 332 ya. Untuk penonton yang kemarin ini sudah lumayan bagus ya. Ini direkomendasikan ke, nah ini teman-teman ya, karena kita sering ngoplosnya dengan
video atau channel-channel besar, maka video kita ini menjangkau penonton lebih luas ya. Nah ini teman-teman, nah, ini fungsinya kita berkunjung ke channel besar ya, itu yang subscribernya sudah 34 jutaan ya, ada yang 1 juta, ada yang 10 juta. Nah itu kita berkunjung, komen dan nonton videonya ya. Nah itu fungsinya kita mencari rekomendasi teman-teman, karena jika tidak kita mencari rekomendasi dari sejak membangun channel, maka setelah monet kita akan kesulitan teman-teman ya. Nah untuk rekomendasi luar negeri, nah ini teman-teman ya, saya mencarinya ke di sekitar ASEAN ya, di sekitar ASEAN dan di ini ya, di sekitar ASEAN dan di Amerika sama India ya. Ini teman-teman ya, bisa dilihat penonton Indonesianya sekitar 72% ya. Ini ada Malaysia, India, Vietnam, Brasil ya, Thailand, Filipina, Rusia, Myanmar ya, ini Burma dan Amerika Serikat ya. Nah ini yang semua ya, ini semua dari tahun ya. Nah untuk yang 1 bulan terakhir atau 7 hari terakhir ya, kita klik ya, 7 hari terakhir. Nah ini sama ya teman-teman ya, penontonnya sama dan persennya ya, coba dilihat teman-teman ya, persennya sudah meningkat ya, 5,4, 3,8 ya, bisa dilihat ya. Jadinya jika kita memilih atau target nontonnya luar negeri, maka otomatis ya penonton luar negeri ini akan semakin banyak ya persennya. Nah jika sudah semakin banyak, maka tentunya ya nanti iklan yang ditampil di sana akan lebih mahal ya, mahal dalam arti karena CPM dan RPM-nya di luar negeri ini sangat baik teman-teman ya. Nah, ini berbagai pengalaman dan saya ini monetnya perkiraan bulan Desember ya, saya kejar ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman, ini baru 2347 ya. Jam tayang saya ini saya kejar yang 3000 ya. Nah, ini kita kejar secara alami ya, alami, dan teman-teman jangan sampai membeli jam tayang ataupun subscriber ya yang akan merusak channel ya. Ini saya kejar murni ya, murni teman-teman. Nah ini kita kejar 3000 dulu, baru 4000 ya untuk iklan ya. Nah 4000, ini 4000 teman-teman ya. Nah ini yang 3000 itu yang akan aktif adalah langganan dan super dan sama shopping ya. Kalau sudah mencapai 4000, maka akan iklan halaman tonton dan iklan feed shot ya. Nah, tapi saya tidak terlalu mengejar shot, hanya cukup 96.000 ya. Saya kejar shotnya ini untuk mencari target penonton ya teman-teman. Nah itu berbagi pengalaman teman-teman ya, bahwa kita sejak awal harus mengejar monet ini satu tema teman-teman ya. Jangan sampai teman-teman menggunakan video lain ya untuk mengejar monet, video tema lain gitu ya. Nah itu tentunya nanti setelah monet rekomendasinya akan ke video awal ya teman-teman ya. Misalnya channelnya A, teman-teman pakai kejar ya video A. Nah, setelah monet teman-teman akan memakai rencana video B, itu tidak bisa teman-teman ya. Rekomendasinya akan tetap ke A ya. Nah makanya teman-teman sejak awal harus menentukan konsep channelnya, temanya kemana dan akan dibawa kemana ya. Itu yang akan kita pertahankan sampai monet teman-teman. Jadinya jika teman-teman dari awal sudah konsep awalnya beda, setelah menit beda, ya akan kembali seperti semula ya teman-teman, akan kembali seperti pemula lagi, kita membangun dari nol ya. Itu ya kurang lebih setahun lagi teman-teman akan membentuk algoritmanya ya, karena sudah merubah polanya ya. Nah itu, nah inilah fungsi pola di YouTube dan di dalam menggambar ya, sama-sama harus membentuk pola. Nah ini kan konsepnya Speakerman. Nah kita bentuk polanya,
baru kita akan membuat detail, gambar detailnya ya. Nah, seperti itulah di YouTube ya, sama teman-teman. Kita buat pola awal dasarnya dulu. Setelah jadi baru kita detailkan. Nah, baru kita akan mendapatkan karya yang bagus ya. Nah, itu di YouTube sama juga, harus membentuk pola channel atau branding ya. Tentunya branding sangat dibutuhkan ya. Nah, dulu awal-awal saya nge-YouTube itu bukan sketsa sama sana sini namanya, tapi seni rupa sana sini namanya teman-teman ya. Nah, karena saya membentuk branding dan saya harus menyebutkan kata-kata kunci ya. Nah, ini udah kita kata kuncinya sketsa ya, akan algoritmanya dari awal karena sketsa maka akan bentuk pola ya, pola sketsa ya. Itu harus disebutkan teman-teman ya, disebutkan di opening ya, di opening dan di dalam video bisa ya. Jika kita tidak disebutkan maka polanya tidak akan terbentuk sempurna teman-teman. Itu tentunya akan sulit ya nanti kita setelah monet ya, kita sulit membentuk algoritmanya, dan karena tidak kita sebutkan dari awal ya. Karena sketsa ini banyak, makanya kita mengambil kata kunci yang global ya, global dalam arti sketsa. Nanti kita arahkan ke pensil, spidol, atau menggunakan cetak lirik. Nah, itu akan saling terkait ya teman-teman ya. Saya tidak menggunakan nama pribadi ya untuk channel saya itu, karena kalau pakai nama pribadi otomatis rekomendasinya ke sana-sana saya, ke nama kita saya teman-teman. Makanya rekomendasinya akan muter-muter di tempat teman-teman ya. Dan tentunya kita tidak, sangat sulit ya untuk mengarahkan lagi ke rekomendasi yang lain ya. Nah, itu berbagi pengalaman teman-teman ya, sekedar sharing. Mungkin ada hal-hal positif yang akan bisa teman-teman ambil dari pengalaman saya ini. Dan ingat, kita tetap konsisten membangun pola algoritma satu tema teman-teman ya. Walaupun visualnya berbeda-beda ini ya, berbeda-beda. Kemarin kameraman, sekarang speakerman, kadang-kadang speaker woman atau kamera woman, itu beda-beda visualnya, tapi satu tema yang kita sebutkan itulah satu tema ya. Ada narasi yang menggabungkannya teman-teman. Oke, ini ya sudah jadi ya. Oke teman-teman, gambar sketsa Titan Speakerman dari serial Skibidi Toilet sudah selesai. Nah, ini kita akan pertebal ya. Ini dengan Artland Comic Pen ya 08 ini. Ini harganya sekitar 11.000 ya. Ini bisa dibeli di toko-toko alat tulis ya. Nah, ini adalah alat-alat yang saya pakai untuk menggambar ya. Dan ini untuk kertasnya yang tebal saya pakai ya, dari VTech. Ini harganya sekitar 80.000 ya. Jadinya kita buat konten YouTuber itu ya murah meriah teman-teman, jangan terlalu mahal-mahal ya. Dan ini bisa jadi 1 bulan teman-teman ya. Ini saya pakai 1 bulan, ini modalnya anggaplah 100.000 untuk 1 bulan teman-teman ya. Nah, jadinya kita juga memikirkan konten kita harganya murah meriah dan bisa menghasilkan karya yang bagus ya. Itu kunci teman-teman. Oke ya, disimak teman-teman, dari mempertebal sampai mewarnai.
Oke ya teman-teman, demikian tadi sudah kita simak ya langkah-langkah menggambar Titan Speakerman dari serial Skibidi Toilet dan Hatef ini ya. Nah ini semoga teman-teman tetap latihan di rumah sehingga bisa menggambar dan membuat sketsa yang bagus. Demikian semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.